السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. Tapi Zainab harus melihat abangnya dipenggal keponakannya, orang-orang yang dia cintai termasuk Abdul Fadl Abbas, tapi dia harus tegar. Dan apa yang diucapkan Zainab? Allahumma taqabbal hadha al-qalil. Ya Allah, terima pengorbanan yang kecil. والصلاة والسلام على حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المخلصين الميامين. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا فإن الله على نصرهم لقدير. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. صدق الله العلي العظيم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم منا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian, para pecinta Abu Abdillah Al-Husain, para penyusul kafilah Al-Husain, para pengikut Akademi Al-Husain, para pelintas jalan kesucian Karbala, kita berada dalam situasi yang tidak terlalu jauh berbeda dengan Karbala pada tahun 61 Hijriah saat ini. Karena itu, kehadiran kita dengan semua kesulitan yang merundung kehidupan kita, dengan semua masalah-masalah yang kita alami, dari berbagai macam persoalan, baik persoalan personal maupun persoalan komunal. Kita mengalami masa-masa sulit, kita berada dalam situasi yang krusial ketika kita harus menghadapi berbagai macam tekanan, persekusi, ujaran kebencian, intoleransi, dan kehendak untuk menghancurkan kelompok lain atas nama agama. Kita, sebagaimana sering saya katakan, berkumpul di sini, mengayunkan langkah, berduyun-duyun berkumpul di tengah ketidakpedulian umat, adalah ekspresi kecintaan, gelora, kecintaan yang membesar dan terus membesar hanya untuk menyahuti yel, hal min nasirin yang suruni, labbaika ya Husain, labbaika ya Husain, labbaika ya Husain, labbaika ya Husain. Sebagaimana kita ketahui, bulan Muharram, pada bulan Muharram ada tanggal merah. Ada 2 tanggal merah.
Tanggal merah yang pertama, merah karena libur, riang, suka, pesta, ceria. Dan tanggal merah kedua, merah bukan karena libur dan riang, merah karena darah. Pada tanggal 10 Muharram, parameter dijungkir balikkan. Standar dibalik, darah mengalahkan pedang. Karena itu, kita bingung melihat orang. Mengapa sebuah hijrah yang merupakan sebuah keputusan pahit dimeriahkan? Mengapa dimeriahkan? Ada dua hijrah. Hijrah pertama dilakukan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah, dari kehancuran menuju kehidupan yang mulia. Hijrah kedua dilakukan pula oleh Muhammad Junior. Dari Madinah menuju Kufah. Itulah hijrah menuju kematian yang mulia. Kita ini tergolong aneh. Pada mulanya kita tidak punya kehendak untuk berbeda. Tapi sebagaimana kita ketahui, agama telah diciptakan, telah dihadirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengentas kita dari kegelapan, menuju kebenaran, menuju kemuliaan, menuju kebenaran. Tapi sebagaimana kita ketahui, kebenaran selalu bertentangan dengan rasa aman. Kebaikan selalu bertentangan dengan kenyamanan. Kemuliaan selalu bertentangan dengan keuntungan. Sebagaimana kita ketahui, apa yang ditawarkan oleh Al-Husain di Karbala adalah nilai-nilai yang bertentangan dengan kehendak orang. Bayangkan pada tanggal 10 Muharram, pada tanggal 1 Muharram, di hari-hari Muharram, orang-orang berpesta, orang-orang berjubel untuk merayakan, memberikan santunan kepada anak-anak yatim. Sementara kita di sini berkumpul untuk menangisi derita penyembelihan anak-anak yatim. Orang-orang berpesta menyalakan kembang api untuk merayakan tanggal 1 Muharram. Sementara kita di sini mengenang kemah-kemah yang dilalap api. Kita berkumpul di sini dan dianggap aneh. Orang menganggap kita aneh. Kita pukul dada. Kita meratapi, kita menangis, kita mengenang kesyahidan, kebenaran, kemuliaan. Sementara orang-orang ini mengikuti logika berjingkrak-jingkrak, menari-nari, kerasukan, bersiul-siul, menyanyi, menari-nari memuja pujaannya. Sementara mempertanyakan orang yang memukul dada untuk meratapi kebenaran yang diinjak-injak puluhan kaki kuda. Memprotes orang membaca narasi. Membaca narasi Al-Husain. Abu Abdullah Al-Husain. Tapi tidak keberatan untuk berjingkrak-jingkrak dan menari-nari. Bersiul-siul. Bernyanyi-nyanyi. Melontarkan lirik-lirik yang tak pantas. Tapi memprotes orang menangis meratapi Abu Abdullah Al-Husain yang digorok-gorok dari leher belakangnya. Hadza Husainun mahzuz ar-ra's min al-qafa. Maslubul amamati war-rida. Hadza Husainun mahzuz ar-ra's min al-qafa. Maslubul amamati war-rida. Al-Husain, sorbannya dilucuti. Pakaiannya diperebutkan. Kehormatannya dilucuti. Tapi orang-orang tidak ada yang mengenal. Karena itu Al-Husain dibunuh 2 kali. Ada 2 tragedi pembunuhan terhadap Al-Husain.
Yaitu pada tanggal 10 Muharram pada tahun 61 Hijriah. Dia dengan semua keluarga dan anak-anak serta para pengikutnya. Tapi pembunuhan kedua adalah ketika apapun tentang Al-Husain ditutup. Sejarahnya ditutup. Kata-kata mutiaranya dihilangkan. Kepahlawanannya dihapus. Yang tersisa adalah seorang balita yang main-main menaiki pundak datuknya. Wassalam. Itu yang tersisa. Itu yang terlihat. Sementara mereka mengagungkan, memuja-muja orang-orang yang kita tidak tahu apa kontribusinya. Dan mempersulit. Dengan berbagai macam cara alasan. Karena itu, menurut saya, di hari Asyura ini kita harus memperbarui kesadaran kita. Pertama, sebagai umat. Dan kedua, sebagai bangsa. Kalau tidak, kita akan selalu menjadi objek, menjadi korban persekusi. Kita akan diperlakukan sebagai kelas 2. Kita akan kehilangan hak-hak konstitusional kita. Kita sebagai umat punya hierarki, punya struktur, punya kepatuhan yang sistematis. Allah, Nabi, Imam, Faqih, lintas negara, lintas etnik, lintas ras. Karena itu adalah struktur yang vertikal. Kita punya kepatuhan vertikal. Dan karena itu kita rela untuk disesatkan, dikafirkan, dicemooh, di berbagai macam cara kita terima. Untungnya kita punya contoh Al-Husain. Kullu musibatin ba'daka ya Husain saghirah. Semua musibah, semua masalah yang kita hadapi, berbagai macam masalah. Masalah komunal, kita punya banyak persoalan, diskoordinasi. Tapi pada yang sama kita ditemukan oleh satu semangat. Semangat untuk meneriakkan hayhat minnadzillah. Hayhat minnadzillah. Hayhat minnadzillah. Kedua, kita harus punya kesadaran sebagai bangsa. Kita harus punya kesadaran. Apa kesadaran kebangsaan? Ketika kita terikat oleh kepatuhan yang bersifat horizontal. Kepatuhan vertikal diikat oleh ideologi-ideologi. Diikat oleh teologi, diikat oleh kepatuhan yang sistematis. Tidak bisa diganggu gugat. Dan yang kedua, kita sebagai umat. Sebagai bangsa kita berbeda. Sebagai umat kita satu. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Wa ana rabbukum fa'budun. Kita umat, satu Islam. Sama-sama beragama Islam. Bukan hanya itu, kita punya identitas keumatan kedua. Sama-sama berwilayah. Sama-sama punya kepatuhan garis. Kepatuhan yang membuat orang-orang berbeda dengan kita. Karena itu kalau kita lihat di Karbala ada dua. Karbala ini serba dua. Karena mempertontonkan antagonisme dan protagonisme. Al-Husain adalah titisan dari Ibrahim. Musa, Isa, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Yazid. Yazid juga ejawantah, titisan, jelmaan dari Namrud, Fir'aun, dan para tiran bromocorah dunia. Semua berkumpul di situ, semuanya diledakkan di situ, semuanya diperankan di situ. Al-Husain tidak hanya menghadapi Yazid. Peristiwa Asyura ini menjadi abadi, mengiang-iang di sudut-sudut sanubari, menembus lorong-lorong waktu, bukan hanya karena Yazid dan bala tentaranya yang memang sudah tidak percaya Tuhan, yang memang menganggap wahyu itu dusta, yang memang menuduh Nabi itu mencari kuasa. Yazid sudah memainkan perannya sebagai antagonis, tapi yang membuat Al-Husain sedih menangis, yang membuat kita terasa diremas-remas sukma kita. Yang membunuh Al-Husain bukan hanya pedang Yazid dan bala tentaranya, tapi bisu, tuli, dan buta elit-elit umat yang menutup jendela dan pintu saat Al-Husain dan kafilahnya melintasi jalan. Itulah yang menjadi modal bagi Yazid untuk melakukan tindakan-tindakan represif untuk menindas Al-Husain. Sehingga Al-Husain digambarkan sebagai pemberontak,
Al-Husain dilukiskan sebagai anti Tuhan. Al-Husain dilukiskan sebagai anti agama, anti Al-Quran. Dan dianggap sebagai orang yang halal darahnya. Jadi sebelum kita dikafirkan, sebelum kita disesatkan, Abu Abdullah Al-Husain telah dikafirkan. Telah dijadikan korban hoax. Telah mengalami pembunuhan karakter. Karena itu tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Selama kita tegas sebagai umat, kita punya keterikatan. Tidak bisa ditawar. Justru karena itu kita rela berbeda. Tapi pada saat yang sama, kita adalah bangsa. Kita punya komitmen terhadap kesepakatan, terhadap kontrak sosial, punya komitmen terhadap konstitusi negara Republik Indonesia. Karena itu, kita harus mendukung adanya negara dan adanya bangsa. Dalam sebuah masyarakat yang majmuk, agama harus dipisahkan dari negara. Karena tidak dibangun berdasarkan kesepakatan bersama. Mana mungkin sebuah masyarakat yang beragam dalam agama, beragam dalam etnik, beragam dalam budaya, dalam bahasa, dalam daerah, dengan semua keragamannya, tiba-tiba ada sekelompok orang yang berusaha untuk menjadikan salah satu pemikiran keagamannya, bukan agamanya. Dan mengklaim dia sebagai umat, mengklaim dia sebagai wakil dan representasi dari agama itu. Nggak mungkin. Karena itu kita tidak akan pernah bisa menerima. Kita sudah punya komitmen. Komitmen sebagai umat, dan komitmen sebagai bangsa. Memang ada aparat, pemimpin, orang-orang yang terlibat dalam birokrasi, tapi pemikirannya adalah melihat agama dan melihat negara dengan perspektif agama. Sehingga bayangkan negara ini urusannya adalah pelanggaran. Siapa yang melanggar konstitusi, siapa yang melanggar hukum, itulah yang harus ditindak. Tapi kadang bisa tunduk terhadap tekanan massa. Pejabat juga bicara tentang sesat. Sesat itu sesuatu yang abstrak. Nggak bisa dilihat. Emangnya ada detektornya? Bisa dilihat. Orang mau berkumpul selama tidak melakukan pelanggaran konstitusi harus berani. Selama kita tidak melakukan pelanggaran. Untuk apa? Kita bukan pendatang. Kita bukan penumpang. Kita adalah elemen integral dari bangsa ini. Sudah bukan waktunya kita harus mengendap-endap. Dan sudah bukan waktunya lagi kita mencari aman. Mengapa? Al-Husain, Karbala justru untuk menjungkir balikkan. Orang-orang yang mencari aman, menutup pintu, mencari pahala sekedar untuk menyingkirkan paku dari pinggir jalan. Sementara Al-Husain menjadikan dirinya sebagai tumbal. Mengapa Karbala muncul? Mengapa tragedi Asyura muncul? Karena agama dibangun oleh Muhammad dan dijaga oleh Muhammad. Karena itu Al-Imam Ja'far Shadiq berkata, "Kulluna Muhammad, awaluna Muhammad, awsatuna Muhammad, wa akhiruna Muhammad." Kita tidak perlu lagi khawatir selama kita tidak melakukan pelanggaran. Selama kita tidak mempersoalkan konstitusi. Selama kita tidak menolak asas negara. Selama kita komitmen terhadap Pancasila, terhadap Undang-Undang Dasar, dan menjadi bagian integral dari NKRI ini, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Mengadakan sebuah perkumpulan, mengagungkan Habib super bernama Al-Husain, kenapa harus merasa bersalah? Kenapa harus merasa bersalah? Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Mengapa? Karena garisnya jelas. Pandangannya jelas, paradigmanya jelas. Kalau tidak, kita akan terus menjadi bulan-bulan. Sekelompok orang yang mengatasnamakan pemilik kartu premium sorga. Padahal justru mereka lah yang merongrong negara. Maka itu pengikut Ahlul Bait tidak perlu bingung. Kalau orang-orang sibuk dengan khilafah, kelompok ini sejak awal tidak menerima khilafah. Yang dulu maupun yang sekarang. Jadi tidak ada problem dengan ini. Yang sudah terbukti konstitusional. Terbukti bisa menerima konstitusi sebagai bagian dari keterikatan teologis. Aufu bil uqud. Patuhilah kontrak sosialmu. Terimalah akadmu. Kita berada dalam sebuah konstitusi. Dan karena itu, Asyura
harus menjadi momentum untuk menyegarkan kesadaran kita sebagai umat dan kesadaran kita sebagai bangsa. Kalau tidak, apa arti Asyura? Asyura harus dihidupkan. Ketika dikatakan kullu yawmin Asyura, kullu ardhin Karbala, itu artinya Al-Husain sudah wafat, sudah syahid. Sudah syahid. Sudah mencapai derajat kemuliaan, sudah memainkan perannya. Sudah menjual murah tubuhnya. Sudah mempersembahkan anak-anak bahkan bayinya seraya mengangkatnya ke atas ke langit. Allahumma taqabbal hadzal qalil minal qurban. Ya Allah, terima ini pengorbanan yang kecil ini. Lalu kita harus mencari aman, mencari risiko sementara kita tidak melakukan apa-apa. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Justru derita, persekusi dan lain sebagainya akan diganti dengan kemuliaan yang lebih besar. Dan ketika kita berbuat, maka perbuatan baik itu akan kembali kepada kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Dan karena itu, mengapa kita perlu memperingati Asyura? Bukan untuk meratapi Al-Husain. Bukan keberatan terhadap syahadah yang diraih oleh Al-Husain. Tapi meratapi nasib kebenaran. Yang justru karena itu Al-Husain mengorbankan dirinya. Sudah tidak ada manusia lagi, karena itu dia membawa anak-anak perempuan. Tidak ada manusia lagi. Tidak ada orang yang berhati bersih, berakal jernih. Karena itu ia membawa perempuan-perempuan anak-anaknya dan sedikit orang dari pengikutnya. Al-Husain punya 2 pengikut. Pengikut pertamanya adalah keluarganya. Ya. Ukuran kesuksesan seseorang ketika mampu membangun keluarganya. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Wal aqrabuna awla bil ma'ruf. Ketika ini adalah masalah benar dan salah, maka kita akan menerimanya. Kita akan mengajak siapapun yang paling dekat dengan kita untuk berada di dalamnya. Karena ini bukan sekedar kumpul-kumpul. Ini bukan sekedar bergaul, mencari pertemanan. Tapi ini urusan benar dan salah. Dan kita sudah menerima resikonya. Mengalami sedikit masalah dalam hidup kita. Karena itu, yang menanggung resiko haruslah komunitas. Jangan bebankan itu kepada 1 atau 2 orang. Hidupkan itu sebagai sebuah kesatuan. Hadirkan dalam bentuk peran-peran yang maksimal. Berbagai macam peran di semua lini. Kalau tidak, ini mozaik indah. Karunia bernama Indonesia ini akan digrogoti oleh orang-orang yang justru ingin menjadikan ini sebagai properti kelompok tertentu. Sekarang banyak orang terkejut. Terperangah. Ada di sana, ada di sini. Bayangkan bila kita diberi kesempatan. Tapi karena keburu dikafirkan sehingga tidak perlu dialog. Modus. Dikafirkan sehingga tidak perlu hak jawab. Yang penting kafir. Tidak tahu apa yang disampaikan. Masalahnya ucapan-ucapan ini juga menjadi mindset. Menjadi opini umum. Merasuk dan mempengaruhi sikap dan perilaku. Kita harus fair. Jujur saja. Mengapa hak keistimewaan Ahlul Bait yang begitu mulia sekarang menjadi hak istimewa semua orang? Mazhab ini membatasi kemaksuman bukan karena memuji. Kesucian itu bukan pujian. Para imam Ahlul Bait disebut suci bukan karena dipuji. Tapi itu konsekuensi dari tugasnya. Ketika Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana Madinatul Ilm wa Aliun babuha." Bukan muji. Untuk apa memuji Ali? Ali dipuji dan dipuji sama. Ini deklarasi. Ini SK. Bahwa agama yang tidak keluar dari sini abal-abal. Bahwa keputusan yang tidak keluar dari kebenaran Ali adalah agama yang dimodifikasi oleh para pengikut-pengikut Yazid. Muncullah ekstremisme.
Muncullah teologi horor, muncullah kebencian, muncullah ujaran-ujaran kebencian yang akhirnya membuat sebagian orang mulai bingung. Bukan hanya para pembenci yang tidak mau mengutip namanya. Bukan hanya orang yang tidak mau mengikutinya. Tapi justru orang yang mengklaim dirinya sebagai pengikut kadang-kadang takut. Lalu kapan bangsa ini tahu bahwa pengikut Ahlul Bait hadir di tengah masyarakat? Memberikan kontribusi nyata melalui pandangan-pandangan perilaku. Dan tidak mengekspos hal-hal yang tidak diketahuinya. Salah satu konsekuensi dari kepatuhan adalah tidak membahas sesuatu yang merugikan komunitas. Kita memang terbentuk karena kesadaran. Masyarakat Syiah itu paling tidak dipahami oleh kebanyakan orang. Dipikir ada yang menggerakkan orang untuk bersikap, untuk akal sehat. Dan tidak terdaftar. Memangnya harus terdaftar orang menyatakan diri sebagai Syiah. Ada orang yang menyatakan punya pandangan yang aneh tentang perkawinan. Tiba-tiba dihubung dengan Syiah. Oh, Syiah ini sejak dulu sudah dikafirkan, sudah disesatkan. Tidak perlu menambah beban-beban lagi. Artinya ketika kita dikaitkan dengan sesuatu, sebetulnya pandangan kita itu jelas. Beri hak suara. Beri panggung. Kasih kesempatan untuk klarifikasi. Beri kesempatan untuk memberikan sebuah pandangan alternatif tentang kebangsaan. Bagaimana membangun sebuah masyarakat yang majemuk. Agar kita bisa hadir di tengah masyarakat. Kalau tidak, kita akan dipandang aneh. Memang aneh. Karena kebanyakan orang sudah tidak menggunakan standar itu. Ya. Nah, dari sini kita perlu sadar bahwa ketika Asyura dihadirkan, ketika kita memperingati malam-malam azab, tujuannya apa? Tujuannya bukan untuk menghidupkan Asyura, tapi kita berusaha untuk dihidupkan oleh Asyura. Berusaha untuk mengambil butir-butir hikmah. Memperbarui ikrar. Menyegarkan spirit. Agar tidak lesu. Agar tidak gamang. Agar tidak goyah. Agar tidak mengalami fluktuasi karena keadaan ekonomi. Stabil. Establish. Sedikit maupun banyak. Sendirian maupun bersama orang. Makmur maupun kiri. Ditekan maupun dipuji. Dicemooh maupun dipuja. Tetap berada dalam konsistensi. Mengapa? Karena dasarnya adalah iman. Iman adalah buah. Kita ini kan kumpul di sini untuk mengungkapkan cinta. Cinta juga ada dua. Ada cinta vertikal. Cinta sepihak. Dan cinta horizontal. Cinta mutual. Cinta horizontal itu eksistensial. Cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Nabi, cinta kita kepada imam, itu cinta eksistensial. Dia tidak memerlukan kita, tapi kita memerlukannya. Karena tanpa itu, kita tidak hidup. Karena merekalah konektor, penghubung. Merekalah yang menghantarkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tanpa itu bagaimana kita berhubungan dengan Allah? Sesuai dengan hukum aksioma bahwa Allah menciptakan cahaya. Cahaya ini menerbitkan cahaya. Cahaya, cahaya, cahaya. Sampai kita berada di dalamnya. Dalam bentuk kunang-kunang. Dalam bentuk paltikan-paltikan kecil. Dan kita berusaha untuk menjadi anai-anai. Yang membakar dirinya dalam cahaya. Untuk menjadi cahaya. Cinta kedua adalah cinta horizontal. Suka kita, keterikatan kita yang muncul karena ketidaksempurnaan. Karena ingin menyempurnakan, karena membutuhkan hubungan ayah dengan anak, hubungan ibu dengan anak, hubungan suami istri, hubungan apapun itu diikatkan oleh kebutuhan. Arti kebutuhan itulah, saling kebutuhan itulah yang kadang diungkapkan dengan cinta. Tapi cinta sejati kepada Allah, mengapa kita disuruh cinta kepada Allah? Dan tidak berbagi, tidak memadu Tuhan. Tidak menjadikan Tuhan
sebagai pasangan yang sama setaranya dengan orang yang kita cintai. Agar tidak kecewa. Mengapa kita disuruh bertauhid? Mengapa kita disuruh bertauhid? Dan di Al-Quran itu begitu banyak larangan untuk tidak syirik. Jangan syirik, jangan sekutukan Allah. Tujuannya supaya kita tidak mengharapkan balasan dari selain Allah. Sebab ketika kita berbuat baik untuk sesama, agar dibalas dengan kebaikan, biasanya balasannya tidak sama dengan yang kita harapkan. Pasti berkurang. Kadang justru tidak dibalas. Kadang bukan hanya tidak dibalas dengan buruk. Kecewa. Stres dia. Depresi dia. Menghentikan kebaikannya. Tapi kalau orang berbuat untuk Allah, apapun, mau dibalas atau tidak dibalas, tidak ada urusan. Karena bagi dia yang penting adalah hubungannya dengan Allah. Ketika dibalas, maka itu kebaikan. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Tapi kalau tidak dibalas, memang itu bukan tujuannya. Tapi kalau kita tidak memperkuat tujuan ini, maka kita akan selalu dibingungkan oleh segala macam yang ada di sekitar kita. Mengapa? Kita selalu berada dalam ruang. Bagaimana orang beragama, bagaimana orang berperilaku agama, sementara dia tidak punya gambaran tentang sesuatu di balik ruang. Kita lahir ruang. Ada garis-garis, ada kotak-kotak. Berpikir tentang sesuatu di luar ini. Belum pernah berpikir tentang itu. Tiba-tiba beragama, tiba-tiba berperilaku. Lu Anda pastikan dulu Anda beriman kepada Tuhan atau tidak. Kalau tiba-tiba Anda beragama, ya jelaslah inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu menjadi sistem yang mengendalikan kita untuk tidak berbuat fahsya dan mungkar. Tapi salat tetap, mungkarnya juga tetap. Mengapa? Karena kita belum mempertegas bagaimana kita menghadapi Allah. Bagaimana kita meyakini bahwa Ia hadir, bahwa kita hadir di dalamnya. Maka kita tidak akan mudah untuk bersikap buruk kepada siapapun. Kita akan menghitung setiap apa yang kita lakukan. Dan Al-Husain sudah membuktikan. Ketika mampu mendidik keluarga. Mendidik anak-anak, mendidik pemuda-pemuda. Pemuda sekarang, apa yang dilakukan? Generasi 4.0. Generasi yang sibuk dengan aktualisasi diri. Semuanya ingin menjadi influencer. Semuanya ingin berpengaruh. Sosial media sebagian orang menganggapnya seperti oksigen. Dia tidak ada sosial media di sosial media, dia seperti orang akan tersengal-sengal kehabisan nyawa. Ada lagi orang yang menggunakan sosial media itu seperti pakaian, saat tidur dan mandi saja dia tidak gunakan. Ada yang menggunakan sosial media seperti mobil. Dia perlu ke satu tempat, ketika sudah sampai mobilnya ditinggalkan. Tapi ada orang yang sudah terlalu jauh. Sehingga akhirnya tidak tahu mana yang real, mana yang virtual. Jadi dia tidak ada masalah. Kan ini hanya keypad. Tidak ada beban. Tinggal pencet-pencet saja selesai. Tinggal share-share kebijakan sudah jadi bijak. Tinggal debat sudah menjadi ahli dalam teologi. Padahal yang jadi korban adalah komunitas. Hanya karena sebuah pernyataan yang tidak terkoordinasi. Kesadaran untuk menjadi umat. Umat dibentuk dengan satu. Maka itu kalimat Syiah itu satu maupun banyak adalah Syiah. Kesadaran ini harus ada. Kalau tidak kita menangis. Kita meratapi Al-Husain. Al-Husain meratapi kita. Kita menangisi Al-Husain, sementara Al-Husain menangisi. Akidahnya sudah bagus, konsepnya sudah bagus. Kok kehidupannya kacau? Kok semraut ya? Problem-problem yang dulu juga ada. Konfliknya juga ada. Omongan sana, omongan sini yang keliru-keliru dicampur aduk juga ada. Gorengan-gorengan juga ada. Lalu apa bedanya? Oh ternyata bedanya cuma yang situ soal dengan cara itu, yang kita colok dengan cara itu. Wah itu akan membuat Imam Husain justru menganggap kita sebagai tragedi. Karena itu saatnya Asyura harus dihidupkan tidak hanya dari aspek historis. Tidak hanya mengenang
Tapi harus menghidupkannya. Karena kullu yawmin Asyura, kullu ardhin Karbala. Dalam Asyura ada dua. Tak hanya duka, tak hanya ratapan, tak hanya tangis, tak hanya kesedihan, tapi juga ada gelora. Maka itu maktam harus berimbang. Jangan cuma dicincang, diinjak-injak, dibunuh, dipenggal-penggal, tapi harus muncul. Lihat, harus ada semangat yang dimunculkan. Kesedihan positif adalah yang melahirkan resistensi. Tangis yang positif adalah tangis keharuan dan empati. Bukan tangis cengeng. Asyura ini bukan untuk orang kemayu. Bukan untuk orang yang serba mau bagus. Asyura ada darah, ada luka, ada tangis, ada debu. Karena itu saya katakan tadi, hadza Husainun murammalun biddima. Al-Husain itu berselimut tanah bercampur darah. Kebenaran memang sulit. Tariquna sa'bun mustas'ab. Jalan kita sulit. Tidak perlu curhat karena setiap orang punya masalah. Tidak perlu menganggap orang punya kesulitan. Kita ini kalau kaya, sombong. Kalau miskin, dengki. Tidak stabil. Kita perlu menjaga kestabilan. Karena apa? Semuanya ini akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Tidak ada yang hilang. Tidak ada yang hilang. Dan karena kita sudah bertekad untuk meniru Al-Husain, meninggalkan kafilah. Berusaha untuk mengejar, menyusul kafilah. Kita rela keluar dari arena kompetisi, perebutan, kenyamanan. Kita keluar dari antrian untuk mencari keuntungan. Mulailah kita berpindah dari why ke how. Sudah sering kita sudah punya dengar bagaimana pentingnya mengikuti Ahlul Bait. Apa alasan mengikuti Ahlul Bait? Mengapa kita mengikuti Ahlul Bait? Hampir semua ceramah, data-data itu begitu lengkap. Gitu. Sudah tahu dalil-dalilnya. Tapi yang perlu kita pindah ke chapter kedua, yaitu bagaimana. Resep-resepnya sudah bagus. Tinggal bikin masakannya yang belum. Bagaimana caranya? Patuh atas asas kompetensi. Kepatuhan. Karena tidak ada yang mulia. Yang mulia itu ketika orang menjalankan tugasnya dengan baik. Posisi-posisi sosial tidak penting. Tahukah kita ketika Ali bin Abi Thalib alaihissalam ketika rela untuk mengambil posisi sebagai pengganti Nabi di kasur. Kira-kira memikirkan masa depan, karir, atau kemungkinan asuransi dan lain. Ada. Totalitas dalam kepatuhan. Dia tidak pernah membayangkan apapun. Tidak perlu ketika kita mengikuti kebenaran, ya berarti memang akan rela. Anda tidak bisa menjadi pengikut kebenaran kemudian tidak berkonflik. Itu tidak bisa. Ketika Anda menyatakan seseorang, Anda menyatakan diri sebagai pengikut ini, pasti bagian-bagian yang akan banyak kesulitan. Kesulitan yang bayangkan, kalau kesulitan itu sampai tidak membuat kita bunuh diri, kita akan menghadapi masalah terus. Artinya tidak akan pernah selesai. Kata Ali bin Abi Thalib, "Talabur raha fid dunya muhal." Mau cari enak di dunia ini buat pengikut Ahlul Bait? Mustahil. Anda keliru masuk. Anda keburu tanda tangan. Lihat chapter-chapter berikutnya. Akan banyak kesulitan. Karena itu, mari kita saling menanggung beban. Jangan berikan kepada orang. Jangan hanya mengkritik. Jangan hanya teriak-teriak di tribun. Jangan hanya teriak-teriak di tribun. Turun. Rasakan lukanya. Rasakan deritanya. Ambil resikonya. Karena ini adalah bagian dari tanggung jawab kita sebagai kafilah tawabi. Para penebus dosa yang menyusul kafilah Abu Abdillah al-Husain. Mazlum. Mohon dimaafkan ya, saya kalau teriak-teriak ini tidak ada masalah dengan apa-apa. Tapi saya kalau sudah Asyura begini, memang jadi gardu listrik. Tapi hanya ini caranya, kita ini tidak ingin mencari pahala.
Kita ini levelnya bukan cari pahala. Nebus dosa. Tidak ada pahalanya kita. Pahala apa? Begitu mulia. Kita ini bagaimana caranya tidak punya tunggaan dosa. Bukan mau cari pahala. Lalu apa? Andalan kita. Syafaat. Yaumal wurud. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Yaumal wurud. وإن تكن الدنيا تعد نفيسة فثواب الله أعلى وأنبل. Bila dunia ini terlihat seperti sangat berharga, pahala Tuhan jauh lebih mulia dan jauh lebih agung. Wa in takunil abdanu lil mauti unsyiat faqatlu imri'in fi sabilillahi afdalu. Bila tubuh ini memang dirancang untuk membangkai, raga ini memang ada expirednya. Raga ini, tubuh ini, yang kita jaga, kita banggakan ini, kita biayai ini, supaya tidak membusuk. Untuk apa harus takut untuk terbunuh di jalan ini? Wa in takunil arzaqu qisman muqaddara fama balu matrukin lil mar'i bihi yabkhalu. Kalau memang rezeki itu sudah dijatahkan, sudah dibagi-bagi, untuk apa pelit? Pelit itu ada dua. Pelit untuk hal-hal yang tidak menjadi tanggung jawab. Tapi ada pelit yang menjadi tanggung jawabnya. Apa? Ya, hak-hak syar'i. Anda kira komus itu nunggu kaya? Tukang becak. Kalau setahun ada uang lebih, 1.000 pun dia wajib mengeluarkan. Kalau tidak, makan duit anak yatim. Makan hak orang. Baru kita teriak. Labbaika ya Husain. Hayhat minadun. Kalau tidak, lalu apa artinya? Kita bebankan kepada orang. Memangnya apa yang dilakukan ini semuanya adalah tanggung jawab satu orang? Oh, kita semuanya. Loh, saya kan kerja. Saya kan perlu makan. Memangnya kita makan rumput apa? Saya kan perlu aman. Memangnya kita ini harus mati apa? Semuanya menjadi tanggung jawab bersama. Karena itu yang perlu dilakukan adalah mari saling menguat. Memperkuat semua dengan kemampuan. Karena tidak ada andalan kita, tidak ada pahala. Tidak ada pahala. Kita ingin bebas dari dosa dan mendapatkan syafaat Al-Imam Abu Abdillah Al-Husain yaumal. Mudah-mudahan kita semuanya makin saling mencintai, makin padu, makin kuat dan sadar taklifnya sebagai bangsa, juga sadar taklifnya sebagai umat. Al-afu minkum. Saya sangat mengharapkan kita semuanya padu karena kita berada dalam kepungan. Kita berada dalam situasi yang tidak terlalu jauh berbeda dengan apa yang dialami oleh Abu Abdillah Al-Husain. Kalau kita tidak saling menguatkan, lalu bagaimana? Asyura aja kita kesulitan. Bayangkan untuk memperingati Al-Husain. Orang untuk teriak-teriak khilafah bisa di GBK. Lu bisa ceramah di instansi-instansi resmi. Jelas-jelas ingin mengubah sistem negara ini. Ini hanya teriak. Hal min nasirin yang suruni. Labbaika ya Husain. Hayhat min adillah. Labbaika ya Husain. Peace. Aman. Tapi dipersulit. Seakan-akan kita ini pengungsi. Kita ini seakan-akan tidak punya hak konstitusional kita sebagai bangsa. Maka dari itu masing-masing dari kita harus punya peran. Ambil peran. Untuk saling menguatkan, bukan bersaing, bukan saling mengikut. Fastabiqul khairat wasari'u ila maghfirah. Itu semuanya anjuran untuk kita berpadu. Kalau orang berbeda agama aja kita terima. Al-Husain ini dalam Karbala itu tidak hanya Muslim. Tidak hanya orang Arab. Ada macam-macam. Ada budak dari Afrika. Ada pasangan suami istri Kristen. Dan tetap dengan Kristennya. Karena iman itu bukan
administrasi. Iman itu abstrak. Termanifestasi ke dalam perilaku. Seagama belum tentu seiman. Kita kadang-kadang lebih nyaman dengan orang yang beda agama. Karena itu bukan untuk menghilangkan, bukan untuk punya kebencian, ujaran kebencian, tapi semata-mata untuk melihat orang lain. Melihat orang lain tidak hanya karena kesamaan-kesamaan. Sebab kalau kita cuma mencari kesamaan, kita akan kumpul terus. Kita perlu lihat keragaman. Ada orang yang sama dengan kita, sama-sama bertuhannya, sama-sama beragamanya, sama-sama Islamnya, sama-sama pengikut Ahlul Bait. Karena itu saling menguatkan. Ada yang kesulitan kita bisa bantu kan. Kalau tidak, apa arti mengikuti Al-Husain? Perempuan-perempuan juga harus kita hormati. Kita muliakan, karena itu ajaran Ahlul Bait. Itu sesuai dengan ajaran Ahlul Bait. Mari kita perkuat supaya kita tidak terus-terusan berada dalam situasi sulit. Tentang pemuda, anak-anak muda kita harus mengambil peran. Kampus-kampus perguruan tinggi, semuanya harus dibantu. Yang kesulitan, yang berprestasi, semuanya harus ikut terlibat. Kalau tidak, kita akan berada dalam lingkaran berputar-putar terus dengan persoalan-persoalan yang tidak penting. Waktunya kita menunjukkan bahwa kita adalah bagian penting dari bangsa ini. Sebagai umat dan sebagai bangsa. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.